Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada awal mula adalah Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, tetapi kegelapan tidak menguasainya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Terang itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang akan diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih dan kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Misa Natal keempat. Puji Tuhan, masih kuat. Tadi pagi, Misa Natal pagi pertama untuk anak-anak. Puji Tuhan, saya pernah jadi anak-anak. Lalu jam 10 ini, sekarang ini, Misa Natal kedua pagi untuk senior lansia. Aku urung tahu lansia. Maka bersyukurlah ibu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, sudah mencapai lansia, senior. Ora mesti kabeh tekan. Maka puji Tuhan bahwa panjenengan tekan di usia adiuswa lansia. Dan kita secara khusus merayakan Natal sebagai gereja wilayah YMY Pelamongan Indah yang sebentar lagi akan melompat menjadi paroki Maria Bunda Allah. Sakjane aku ki bingung arep khotbah apa? Ada yang mau mewakili khotbah? Urung tahu lansia aku ki. Saya mencobanya. Dalam Injil suci dikatakan demikian. Pada awal mula adalah Firman.
Lalu di akhir Injil dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu menjadi manusia, sabda menjadi daging. Lahir Sang Juru Selamat, Putra Tunggal Allah. Mencoba menyederhanakan supaya bisa bermakna untuk kita, yaitu impian menjadi kenyataan. Cita-cita, keinginan semua orang ada, semua orang punya. Namun ada yang bercita-cita, aku pengen jadi dokter, pengen jadi presiden, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Waktu kecil. Ada yang kesampaian, ada yang tidak. Nah, sabda menjadi daging. Impian, cita-cita menjadi kenyataan. Nah, aku mau bertanya dulu. Lawang urung pernah jadi lansia. Impian lansia itu apa toh? Sehat, apalagi? Bahagia, apalagi? Sehat, bahagia, bijaksana. Apalagi ada? Panjang umur. Nggih, kula sembayangke 200 tahun. Sehat, bahagia, bijaksana. 3 hal ternyata yang dicita-citakan, impian para lansia. Untuk sehat, untuk bahagia, untuk bijaksana. Mari saya mencoba untuk memaknai dengan 3 hal. Yang pertama, untuk sehat, bahagia, bijaksana. Yang pertama, kalau masih muda, dulu sebagai imam muda, saya juga emosional, menggebu-gebu, meskipun cilik, menggebu-gebu, berkobar-kobar. Nah, ketika bertambah usia, mulai belajar sabar. Di usia kepala 4 hampir kepala 5, belajar sabar. Semoga para lansia sudah bisa sabar. Sampun kok lirih? Ketika seorang pribadi sabar, dia akan sehat. Ibune nyawis kedaharan, wah, aku mung kaya ngene. Sakjane yo pengen liyane, ning yo sabar. Wis tak tampane, tak maem, tak dahar. Janjane yo pengen anak cucu itu ki sing berprestasi, sing nomor 1. Ning kok ya urung. Sabar. Liyane iso nganggo HP, wis lansia wis selfie. Aku kok ra iso. Sabar. Lansia kok iso tampil, iso nyanyi. Kok aku ora iso iki? Sabar. Karena kesabaran itu energi. Dan belum tentu sampai kepala 5, kepala 60 sabar. Malah kadangkala semakin tua semakin menjadi gampang emosi. Ngacung, weh ora ono, mung aku tok. Puji Tuhan, wah jan, ayem matiku.
lansia di gereja YMY akan menjadi Maria Bunda Allah, sabar. Jadi di rumah itu bapak ibu yang lansia ora ono kok eyel-eyelan. Amin. Ora ono kok padu, wis lansia kok padu ngisi-sini, gitu. Lansia itu ndak banyak ngendiko, karena kalau mau ngendiko dipikir dulu, dilelimbang, maka mentes. Lansia kok cerewet, ora ono. Lansia kok ceriwis, ora ono. Lansia itu penuh pertimbangan, penuh kebijaksanaan. Amin. Lansia kok ceriwis, kudu lansia itu. Lansia itu mulai kata-katanya mentes, sithik. Mula gampang dieling-eling. Namun kalau lansia kok ngomongnya akeh, diri-diri, ora rampung-rampung, dipedhot angel, anak cucu ora kelingan sing diomongke, kakean. Lansia mau ngomong dipertimbangkan, mung sithik sing diomongke, sing apik gampang dieling-eling. Ngendikane eyang uti, ngendikane eyang kakung. Nek ngendikane kakean ora ana sing dieling-eling. Kok dong guyu? Heeh to? Ha iya. Mula ngendika sing sithik wae, sing apik, sing mentes. Sabar. Nah, orang Jawa punya kalimat yang bagus. Sabar iku subur. Ora ateges terus legi lemu ginuk-ginuk. Sabar iku subur. Subur dalam apa? Iman, harapan, dan kasih. Ono lelakon kok ora iso diudari. Ada perkara, peristiwa, masalah yang kok sulit solusinya. Seperti Bunda Maria menyimpan segala perkara dalam hati, didoakan. Iki kok perkorone angel, tak simpen, disembayangke. Muga-muga Gusti paring padang. Semoga Tuhan memberi terang. Ora kemrungsung, ora kesusu. Pelan-pelan diresepkan, dibawa dalam doa, dan menanti Tuhan bersabda. Ikui lansia pun kaya ngoten dereng. Pun kaya ngeten dereng. Nek durung iki dudu lansia. Lansia itu menyimpan, bisa menyimpan perkara dalam hati. Lansia kok ngember. Lansia kok ngember, itu bukan lansia, tidak adioswo. Dia bisa menyimpan hal-hal yang tidak bisa dicerna pikiran, perasaan hati, disimpan, didoakan. Sehingga subur imannya. Penuh harapan, selalu punya harapan, karena sudah makan banyak garam. Ono perkara iki sesuk mesti rampung. Dan yakin Tuhan tidak pernah memberi tantangan, masalah, kesulitan di luar kemampuan kita. Karena sudah makan banyak garam, dilakoni, ditekuni dengan penuh keyakinan. Tuhan adalah terang, Tuhan adalah harapan, Tuhan adalah jalan. Nanti kita nyanyikan di berkah Natal. Mantap melangkah, Tuhan adalah jalan, Tuhan adalah harapan. Itulah adiuswo. Sabar iku subur. Lajeng ingkang nomor 3, sabar iku subur lan bakalan makmur.
Seorang lansia yang pikirannya sabar, subur, iman, harapan, dan kasihnya hadir dimanapun, menyejukkan. Mesam-mesem, guyang-guyu, penuh keceriaan. Meskipun hidupnya tidak mudah, namun sudah tahu bahwa aku harus membawakan diri untuk anak cucuku sebagai adiuswo, eyang kakung yang kuat, eyang uti yang kuat, eyang kakung yang tangguh, eyang uti yang tangguh. Weh, eyang ki wis sepuh ning tatak, nanging penuh semangat, lajeng nyetrum untuk anak cucu. Namun kalau sebagai adiuswo kok hopeless, bingung, engko nek mati kepiye? Ha kabeh wong mati kok. Nek mati kepiye? Engko sing ngubur sapa? Ora usah khawatir, mesti dikubur. Engko nek lara kepiye? Ha cen ana lara, ana sehat kok. Wis ngerti, sesuk kiya saiki lara, sesuk bakalan mari. Karena tahu bahwa hidup ini memang seperti roda, gelinding, berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Ya dinikmati, tetap digowes di kayuh, namun tidak berhenti. Namun ketika kita naik sepeda mengayuh berhenti, saat itu kita akan jatuh. Maka kadang ada yang mengatakan, Romo, ini acaranya sudah selesai, panitia ini, panitia ini, saya vakum dulu ya. Yo cuma itu ngonek berkayu vakum. Saya berhenti dulu ya. Yo jangan heran nanti kalau berkahnya berhenti. Seperti naik sepeda itu beriman. Dikayuh pelan-pelan, sosok geronjal, sosok naik, butuh tenaga, sok kemeringat, sok medun, malah butuh rem. Nah, namun tetap dikayuh. Namun kalau kita berhenti, kita akan jatuh. Nah, semoga kita di Natal Adiuswo ini, kita sungguh makin belajar sabar. Dan kalau kita bisa sabar, akan subur. Seperti ditanami iman, ditanami harapan, ditanami kasih, ya bertumbuh. Namun kalau tidak sabar, tidak subur, dikasih ini, dikasih itu, mong mlebu kuping tengen metu meneh. Mendapatkan ini namun tidak bisa memaknai. Dan semoga kita menjadi makmur dimanapun berada, memberikan kesejukan, kedamaian, karena kita tahu hidup ini memang kadang di atas, kadang di bawah, ada suka, ada duka, ada untung, ada malang, ada sehat, ada sakit. Tidak mungkin kita hanya suka, untung, sehat, tidak mungkin. Sebagai adiuswo sudah paham itu, maka akan lebih sabar, subur, dan makmur. Dan semoga kita boleh bertumbuh ke sana, sehingga kita boleh menjadi jalan terang untuk keluarga kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.